Assalamualaikum teman-teman, nama saya Jiwolo Radi Nugroho, absen 5 dari dari 11 PPLG 4. Jadi kali ini aku tuh bakal ngasih tahu kalian gimana sih caranya ngurutin value data negara-negara Asia Tenggara yang memiliki nilai gold terbanyak hingga paling sedikit. By the way, data ini tuh adalah data yang kuambil dari Kaggle yang namanya tuh Olympic 2024. Nah, yang pertama tuh kalian harus download Kaggle, harus download datanya tuh di Kaggle. Kalian bisa bebas pilih sih mau data apa aja, yang penting ada CSV-nya. Itu download data CSV-nya itu kalian tinggal drag and drop aja sih bisa. Sekarang pertama-tama tuh kalian klik aja itu import pandas ASPD. Jadi kayak ya pertama-tama kalau misalnya kita mau import file data yang udah ada di Google Colab itu, yang file itunya file CSV-nya gitu mau diimport nih, kita masukin dulu import pandas ASPD. Terus kalau kita mau gimana sih cara codingannya tuh bisa ngebaca si file CSV-nya ini, kalian tinggal klik aja itu df sama dengan pd.read_csv. Nah kalian tinggal ikutin aja langkah-langkahnya kayak gini. Ada buka tutup kurung, konten, sampel data, sampel underscore data, terus masukin nama CSV-nya. CSV-nya kan aku kan pakai Olympic 2024. Nah kalian tinggal pakai aja itu. Sekarang tuh kan tadi kan mungkin kalian bingung ya, ini PD apa display max rows non, terus apa max rows max columns gitu tuh gunanya buat apa sih? Nah kalau misalnya non itu buat nyatain kalau jumlah barisan yang kita mau tampilin itu nggak terbatas, ya kan? Terus kalau misalnya kita pengen pakai kayak ngejumlahin baris yang pengen kita tampilin, ya kita pakai display.maxRows. Terus kalau misalnya kita mau mengontrol jumlah kolom yang ada terus buat ditampilin, ya kita pakai display.maxColumn. Cara kita ngefilteringnya itu pertama kita pakai ASEAN underscore countries. Di sini kalian bisa masukin aja nama-namanya, ada Indonesia, Philippines, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, Myanmar, Kamboja, Laos, dan Brunei. Oke. Terus cara kita ngefilter datanya itu kita pakai df.asean df country.isin, terus ada ASEAN underscore countries. Terus buat apa ngurutin medali emasnya, kita pakai sorted, jadi kayak df underscore ASEAN underscore sorted, terus sama dengan ini ada dot sort underscore values by gold ascending false gitu. Terus kalau misalnya kita pengen bikin kolom yang kita perluin doang gitu, kayak buat ngelihat hasil akhirnya tuh kayak gimana, kita pakai df underscore ASEAN underscore short. Di situ kalian masukin aja country-nya, itu country berarti negara yang udah kita masukin tadi, terus kita gold. Dan apa sih gunanya yang ini, yang tadi ada by gold isin terus ascending false gitu itu tuh apa gitu loh. Oke, aku bakal jelasin kenapa sih kita tadi pakai isin. Nah kalau pakai isin ini kayak suatu metode yang dimana tuh kayak kita kayak gitu bakal ngecek apakah nilai yang ada di kolom country itu terdapat dalam daftar ASEAN country-nya gitu loh. Sekarang kita bakal kayak nyari rata-rata ya. Sekarang nyari rata-rata yang ada di data tersebut itu pakai apa?
kayak biasa data mean, kita pakai mean. Jadi ada df buka tutup kurung kutip itu mean, jadi buat ngitung nilai rata-ratanya. Dan buat ngitung nilai medalinya itu kita pakai sama kayak yang mean tadi, cuman sekarang dia pakai gold, terus ada silver, terus bronze, terus dot mean buka tutup kurung aksis sama dengan 1. Jadi di sini tuh kita ngitung rata-rata medali di setiap baris data frame yang kita gunakan pakai mean dengan aksis sama dengan 1. Jadi itu buat ngitung rata-rata dari kolom gold, silver, dan bronze secara horizontal seperti itu. Dan buat munculinnya kita pakai df head buka tutup kurung. Jadi df head ini tuh cuman buat nampilin beberapa baris pertama yang ada di data frame yang kita punya, termasuk data mean yang baru kita bikin tadi gitu loh. Dan lanjut aja kita ke step terakhir. Nah, sama kayak yang ASEAN country tadi. Kalau sekarang kita pakai South American country. Di sini kan di Amerika yang ada di table data tadi kan ada Argentina, Brazil, Chile, Uruguay. Itu tuh yang ada di Amerika Selatan, kita masukin aja ke kolom atau ke data frame-nya. Terus buat ngefiltering datanya sama aja sih kayak yang ASEAN tadi, kita pakai df South America sama dengan df country.isin ya, isin sama kayak tadi South American country. Nah, di sini buat ngitung rata-rata medalinya itu kita pakai sorted, terus sort values by mean gitu. Ntar kita jelasin sih kenapa kita pakai sorted, kenapa kita pakai sort values. Kalau isin tadi kita udah tahu buat apa, dan min itu kita udah tahu buat apa, dan df pun kita udah tahu buat apa. Itu df itu data frame ya. Oke. Dan buat munculin hasil akhirnya itu tinggal sama kayak tadi. Df South America sorted, terus country, terus koma min. Dan kita bakal jelasin kenapa sih kita pakai sorted dan kenapa kita pakai sort values. Oke. Sekarang kita jelasin lagi. By sama dengan min itu buat apa ya? Kita by sama dengan min itu buat kayak gimana ya? Kayak menyatakan kalau gimana ya bahasanya, menyatakan kayak ngasih tahu gitu loh. Kalau data frame ini tuh harus diurutin ya berdasarkan kolom min yang kita pengen gitu loh. Terus kalau pakai df South America sort values by min itu buat ngembaliin data frame yang diurutkan berdasarkan kolom min gitu. Nah, kalau sort values juga itu metode pandas yang kalau misalnya kamu gunakan itu buat ngurutin data frame itu berdasarkan beberapa kolom gitu. Tapi itu kalau misalnya tanpa tanda kurung ya. Kalau misalnya, makanya kalian harus pakai tanda kurung buat kayak nyatain kalau data frame-nya itu diurutin berdasarkan min gitu. Jadi gak bisa kalau misalnya kalian bikin sort values itu gak ada buka tutup kurungnya. Makanya sort values ini kayak harus diisi gitu, by min, by apa gitu. Kayak buat ini buat ngisi data frame-nya gitu. Buat ngurutin lah, bukan buat ngisi tapi buat ngurutin data frame yang kamu pengen. Misalnya nyari rata-rata berarti ya min gitu. Ya mungkin gitu aja sih. Terima kasih. Mungkin sekian dari video saya. Mohon maaf bila ada salah kata, mohon maaf bila ada kekurangan dalam menjelaskan karena aku juga belum terlalu mengerti, tapi setidaknya aku dikit-dikit ngerti gitu loh. Dan masih ada step nextnya ya, beberapa soal lagi selanjutnya yang bakal dilanjutkan
oleh teman-teman saya. Oke, terima kasih, dadah.